Dilansir dari detik.com, penyelidikan kasus bocah inisial AP 6 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dicongkel matanya demi pensugihan kedua orang tuanya. TT berusia 45 tahun dan HA berusia 43 tahun mengungkap sejumlah fakta baru. Di antaranya, polisi kini menyelidiki kematian kakak AP, DS, yang tewas dicekoki garam 2 liter. Kematian DS hingga kini masih menjadi misteri. Polisi sudah turun tangan dan akan membongkar makam DS untuk melakukan autopsi. Kalau keluarga sudah buat surat pernyataan mendukung upaya kepolisian membongkar makam, ucap Kasubag Humas Polres Goa AKP Mangatas Tambunan saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 11 September lalu. Berikut 6 fakta terbaru kasus bocah AP dicongkel matanya dan kakaknya dicekoki garam 2 liter demi pensugihan orang tuanya. Fakta yang pertama adalah orang tua AP jadi tersangka perlindungan anak. Atas aksinya mencongkel mata AP pesugihan, pasangan suami istri TT berusia 45 tahun dan HA berusia 43 tahun ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani tes kejiwaan. Keduanya diyakini melakukan aksinya dengan sadar. Kegiatan ini memang dilakukan secara sadar. Kemudian bukti-bukti lain, saksi-saksi lain memang mengarah kepada ibunya sama bapaknya, sehingga penyidik berkeyakinan ini sudah memenuhi sebagai tersangka juga. Ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan saat dimintai konfirmasi pada Selasa 7 September lalu. Polisi awalnya lebih dulu menetapkan kakek korban BA berusia 70 tahun dan paman korban US berusia 45 tahun sebagai tersangka kasus ini. Sementara ayah dan ibu korban sempat berstatus saksi setelah diduga mengalami gangguan jiwa. Namun setelah pemeriksaan di RSKD Dadi ditemukan bahwa ayah dan ibu korban tak mengalami gangguan jiwa. Penganiayaan congkel mata itu dilakukan secara sadar secara bersama-sama. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT junto pasal 55-56 KUHP atau pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Jadi perannya dari 4 tersangka pada saat itu ada yang memegang tangan, memegang kaki, kemudian ada juga yang menjambak rambut, kemudian ada juga yang mencungkil mata kanannya. Itu perannya dalam kasus ini, ungkap Zulpan. Fakta yang kedua adalah polisi selidiki pesugihan yang dijalani orang tua AP. Polisi juga menyelidiki persugihan yang dilakukan Pasutri TT dan HA yang membuat keduanya tega mencongkel mata anaknya. Sementara satu anak lainnya dicekoki garam 2 liter hingga tewas. Temuan sementara persugihan dilakukan karena terkait aliran sesat. Nanti kita periksa dulu kedua orang tuanya, yang jelas aliran sesat karena ada tujuan tertentu, ujar Kombes Zulpan. Tentunya setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang tuanya ini ke arah mana, apakah pesugihan atau memperdalam ilmu lain, sambung Zulpan. Zulpan sendiri tak menampik banyaknya informasi di lapangan yang menyebutkan bahwa para tersangka tengah pesugihan. Namun dia menyebut informasi tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut. Walaupun selama ini banyak suara-suara mengatakan itu pesugihan, tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan secara material dan pembuktian-pembuktian, katanya. Zulpan mengatakan salah satu indikasi para tersangka belajar aliran sesat karena mereka menganggap perbuatan mereka benar.
Para tersangka berdalih menganiaya korban karena ada penyakit di tubuh korban. Karena pada saat diamankan dia teriak-teriak seolah-olah katanya ada bisikan-bisikan halusinasi bahwa di dalam tubuh anaknya yang harus dikeluarkan dengan mencongkel mata. Katanya, dia mengatakan penyelidikan terhadap dugaan aliran sesat tersebut diharapkan bisa terungkap lebih jauh setelah pemeriksaan ayah dan ibu korban sebagai tersangka. Kita berharap ketika dilakukan pemeriksaan kepada kedua orang tua sebagai tersangka ini lebih membuka lagi tabir daripada kasus ini, kata Zulpan. Sejauh mana mereka mempelajari aliran ini yang diduga sesat, kemudian dari mana diperoleh, siapa gurunya, katanya lagi. Fakta yang ketiga adalah dukun pengajar pesugihan orang tua AP diperiksa. Dukun yang diduga memberi ajaran pesugihan kepada orang tua AP turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kapolsek Tinggi Moncong Ibtu Hasan Fadli menyebut dukun itu diperiksa karena diduga mengetahui soal pesugihan yang dilakukan Pasutri TT dan HA, tega mencungkil mata dan mencokoki garam 2 liter ke kedua anaknya. Dukun ajar Pasutri pesugihan dimintai keterangannya di Polres, ujar Ibtu Fadli pada Rabu 8 September lalu. Terpisah, Kasubag Humas Polres Goa AKP Tambunan menyebut pihaknya saat ini telah memeriksa 9 saksi atas kasus pesugihan. Saya tidak begitu tahu siapa yang dukun ini. Kalau nggak salah ada. Ini masih dalam penyelidikan, tetapi motifnya masih tetap begitu halusinasi, terangnya. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 9 saksi pada kasus cungkil mata anak untuk pesugihan ini. Telah ditetapkan 4 orang tersangka termasuk orang tua AP yang saat ini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Dadi Makassar. 2 dilakukan penahanan yaitu om dan kakek, sementara orang tua korban masih berada di rumah sakit, kata dia. Fakta yang keempat adalah ibu bocah dicungkil matanya demi pesugihan kerap obati warga pakai cara tradisional. Polisi mengungkap HA, ibu yang mencungkil mata kanan putrinya itu kerap mengobati warga dengan cara tradisional. Pengobatan tradisional tersebut dilakukan dengan cara memberikan air yang sudah dibacakan mantra alias jampi-jampi. Masalahnya kan si pelaku ini mereka sering mengadakan pengobatan tradisional, ujar Sekretaris Camat Tinggi Moncong Al-Ahsar Ahmad saat berbincang dengan detik.com pada Jumat 10 September lalu. Menurut Ahsar, kemampuan HA alias Aceh melakukan pengobatan tradisional tersebut sudah diketahui oleh warga sekitar sehingga cukup banyak yang datang berobat. Misalnya ada orang sakit katanya diobati, entahlah macam-macam juga orang kampung mengobati. Sepertinya begitu, orang cuma dijampi-jampi, ungkap Ahsar. Ahsar mengatakan dia selaku Sekretaris Camat dan Polsek Tinggi Moncong hingga MUI Goa sempat mendatangi rumah milik perempuan HA. Ditemukan ada banyak tumpukan tempurung kelapa yang diduga sebagai media pengobatan tradisional tersebut. Tempurung kelapa itu kan dia pakai media airnya, ungkap Ahsar. Menurut Ahsar, HA kerap kumpul-kumpul di rumahnya hingga berjumlah sekitar 30 orang. Mereka yang datang berkumpul merupakan rumpun keluarga HA sendiri. Itu kan sering mereka kumpul-kumpul, itu keterangan kepala lingkungannya di situ, ucap Ahsar. Ahsar mengatakan ada kecurigaan warga sekitar jika HA dan rumpun keluarganya itu kerap melakukan ritual saat kumpul-kumpul. Namun kecurigaan itu hanya sebatas dugaan awal yang perlu itu untuk dibuktikan lebih lanjut. Itu kan kita cuma curiga,
Kita juga tak bisa memastikan, kita tidak lihat dengan mata, ini cuma informasi juga dari kepala lingkungan sering kumpul-kumpul entah ritual atau apa, katanya. Asar juga mengatakan kecurigaan ritual itu memang perlu dibuktikan lebih lanjut, sebab ketika dia berkunjung ke rumah HA pada Kamis 9 September tidak ditemukan bukti yang menguatkan. Kalau dalam rumah kita tidak dapat semacam sesajen, kita tidak peroleh itu, katanya. Fakta yang keenam adalah polisi akan bongkar makam DS yang dicekoki garam 2 liter. Polisi segera membongkar makam pemuda DS berusia 20 tahun, kakak kandung bocah yang dicungkil matanya oleh orang tuanya demi pesugihan. Pembongkaran makam tersebut sudah disetujui pihak keluarga. Kalau keluarga sudah buat surat pernyataan mendukung upaya polisi, ucap Kasubag Humas Polres Goa AKP Mangatas Tambunan saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 11 September lalu. Tambunan mengatakan pembongkaran makam dilakukan karena DS disebut mati tak wajar karena diduga dicekoki garam sebanyak 2 liter. Polisi lalu memutuskan melakukan autopsi pada jasad dari bocah korban pesugihan itu. Ya, ini untuk mengetahui penyebab korban. Kalau tidak diautopsi kan banyak yang spekulasi, ada yang bilang makan garam, kata Tambunan. Itu kan isu yang muncul di masyarakat, mati makan garam, itu yang mau kita pastikan juga, lanjut dia. Tambunan menambahkan penyidik Polres Goa tengah berkoordinasi dengan dokter forensik untuk menyepakati waktu untuk membongkar makam DS. Ini masih berkoordinasi dengan dokter forensik untuk kesiapannya. Kalau sudah siap baru kita mulai, katanya. Polres Goa saat ini tengah mengalami 2 kasus secara terpisah, yaitu penganiayaan bocah AP yang dicungkil matanya untuk pesugihan serta kasus kematian DS. Khusus untuk penganiayaan terhadap AP, penyidik telah menetapkan 4 tersangka, yakni ayah, ibu, paman, dan kakek korban. Untuk kematiannya kita bedakan dengan penganiayaan, kata Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman pada Rabu September 2021 lalu. Khusus untuk kasus kematian DS, lanjut Bobi, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, keterangan saksi. Maaf ya Mas Abu. Khusus untuk kasus kematian DS, lanjut Bobi, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi. Keterangan saksi-saksi ini diperlukan untuk mendukung hasil otopsi penyidik nantinya. Kematiannya nanti kita proses penyelidikan sambil memeriksa saksi-saksi. Saya tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian dan saksi-saksi juga sebelum hasil otopsi keluar, pungkas Bobi.